Halo Sobat ASN, menjadi ASN memiliki 3 fungsi: menjadi pelaksana kebijakan publik, menjadi pelayan publik, dan menjadi perekat dan pemersatu satu bangsa. Di dalam menjalankan 3 fungsi tersebut terdapat nilai-nilai yang kita kenal dengan nama berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saat ini, kelompok kami akan menjelaskan dan menilai bagaimana nilai-nilai berakhlak itu diterapkan oleh salah satu pejabat publik. Siapa dia? Ya, dia adalah Ibu Sri Mulyani. Siapa sih yang tidak mengenal Ibu Sri Mulyani? Dia adalah Menteri Keuangan di 3 era presiden yang berbeda. Di era Presiden SBY, Presiden Joko Widodo, dan saat ini di era pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto, dia masih dipercaya untuk menjadi Menteri Keuangan. Ya, saat ini kita akan menilai nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Ibu Sri Mulyani. Ya, nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jika menilai tentang nilai ini, kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu pejabat yang melakukan pendekatan berfokus kepada kebutuhan masyarakat. Salah satu kebijakan beliau dan strategi beliau bisa kita lihat dalam bagaimana beliau mengambil strategi dalam pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di tengah banyak negara mengalami masalah dalam perekonomian di masa pandemi, Indonesia diakui seluruh dunia bahwa penanganan COVID-19 sangat baik. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan beliau dalam memperbaiki kondisi ekonomi sehingga Indonesia lekas pulih dari terpaan COVID-19. Beliau menekankan aspek kesehatan dan pemulihan sosial ekonomi serta melakukan reformasi struktural di bidang pajak dan bea cukai agar lebih cepat dan transparan sehingga berhasil membangkitkan perekonomian nasional. Beliau juga menekankan tujuan utama dalam birokrasi adalah melakukan pelayanan masyarakat, bukan sekedar melakukan tugas administrasi. Hal itu bisa menjadi dasar kami bahwa beliau melakukan nilai yang berorientasi pelayanan. Untuk nilai yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dikenal karena ketegasannya dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Selain itu, ia pun berani untuk menolak lembaga-lembaga yang tidak efektif, kemudian menolak ajuan anggaran negara yang tidak rasional, dan itu Sri Mulyani juga mendukung akuntabilitas APBN negara dengan membuat laporan keuangan yang mempunyai predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK yang mendapatkan predikat tersebut secara berturut-turut selama bertahun-tahun. Sebagai seorang Menteri Keuangan, tentu Sri Mulyani adalah seorang yang kompeten karena beliau sudah melalui jenjang hingga S3 di bidang ekonomi. Selain itu, Sri Mulyani juga sudah menunjukkan kompetensinya dalam bidang ekonomi dengan mempunyai prestasi yaitu Menteri Keuangan terbaik se-Asia. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang kompeten dalam melakukan pengelolaan terhadap keuangan suatu negara. Nilai harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Keberhasilan suatu organisasi datang dari keharmonisan. Nilai harmonis yang diterapkan oleh Ibu Sri Mulyani yaitu mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai perbedaan. Ia juga membina hubungan yang baik dengan kementerian lain, DPR, serta masyarakat sipil. Ia juga vokal dalam mendorong peran perempuan dan keberagaman di sektor publik. Nilai loyal, yaitu kesetiaan ASN kepada konstitusi, rakyat, dan kemajuan bangsa. Terlepas dari tekanan politik dan resiko pribadi, Ibu Sri Mulyani tetap setia pada misi reformasi dan kepentingan bangsa. Ia rela meninggalkan jabatan di Bank Dunia demi kembali melayani Indonesia.
Keputusannya untuk bertugas dalam berbagai kabinet menunjukkan loyalitas yang tinggi. Pada nilai adaptif, Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai pemimpin yang adaptif dan proaktif. Beliau selalu berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk krisis ekonomi dan pandemi. Selama pandemi COVID-19, Ibu Sri Mulyani dengan cepat mengalokasikan dana pemulihan ekonomi nasional, memodifikasi aturan fiskal, menerbitkan obligasi global 50 tahun, serta penambahan alokasi kartu prakerja saat pandemi untuk membantu pencari kerja atau korban PHK. Hal ini menunjukkan kemampuan beliau dalam beradaptasi pada kondisi krisis. Beliau juga aktif menerapkan digitalisasi dalam sistem keuangan negara, melihat kondisi dunia saat ini yang sudah memasuki era digital. Kemampuannya dalam merespon cepat terhadap perubahan dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi menunjukkan sikap adaptif yang kuat, yaitu nilai kolaboratif. Ibu Sri Mulyani sangat menekankan pentingnya kolaborasi baik antar negara maupun dengan masyarakat. Ibu Sri Mulyani dikenal mampu membangun kolaborasi strategis lintas kementerian dan lembaga, termasuk mendorong sinergi antara pusat dan daerah dalam penggunaan dana transfer. Beliau merupakan aktor penting dalam berbagai gerakan internasional seperti Group of 20 yang menunjukkan kemampuannya bekerja sama lintas sektor dan lintas disiplin. Beliau juga mendorong sinergi di internal kementerian dan pihak eksternal melalui kerjasama dengan Bank Indonesia, OJK, dan Bappenas untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menghilangkan ego sektoral demi kepentingan bersama. Sekian bagaimana penilaian kami terhadap sosok Ibu Sri Mulyani yang menjadi role model kami, bagaimana beliau menerapkan nilai-nilai pedoman ASN, yaitu nilai berakhlak. Semoga apa yang dijadikan beliau dan apa pencapaian-pencapaian beliau menjadi pedoman bagi kita, menjadi salah satu contoh supaya kita sebagai ASN dapat meniru atau mendekati apa yang beliau lakukan dengan berpatokan pada nilai-nilai berakhlak tersebut. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih.